semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 996, Dewa Binatang Bawaan. Luo Feng melambaikan tangan, dan kapal kuno Galaksi menyatu ke kulit lengannya. Seluruh pesawatku selama ini kudapat dari para kaisar, tapi aku sudah merasa tak memadai. Rencanaku semula adalah mencari pesawat yang lebih baik setelah menjadi tak mati. Namun kapal kuno Galaksi yang bisa menandingi harta sejati ini jauh lebih baik daripada pesawat manapun buatan manusia atau ras otomaton. Luo Feng girang bukan main. Shoo! Sebilah aura yang menyusut meluncur ke arah Luo Feng. Ia terkejut. Kesatria semesta yang pernah mencoba membunuhnya sebelumnya saja dengan mudah dibinasakan oleh aurora itu. Luo Feng mencoba menghindar. Namun ruang di sekelilingnya serasa tersegel, membuatnya sulit bergerak. Aurora itu menyentuh Luo Feng ringan saja. Hah? Luo Feng berdiri terpaku. Hong! Batu-batu yang sempat melayang saat pusaka dimunculkan, jatuh kembali ke cekungan, dan gunung itu kembali seperti sedia kala. Ribuan aurora yang menyelubungi gunung, menanjak ke langit, dan kembali ke danau aurora 5 warna. Para pewaris yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menduga-duga, sebab tak seorang pun dapat melihat jelas. Lihat, Kaisar Sungai Bilah seperti terpaku. Karena dia terpana. Harta sejati pertahanan? Harta sejati serangan? Harta untuk memulihkan tubuh dewa? Luo Feng melirik sekilar, lalu teleportasi ke sebuah ngarai terpencil di tanah pusaka. Ngarai itu hening. Luo Feng berdiri sendirian berbisik, "Tuan Anggur." Saat aurora itu menyentuh kepalanya, ia menerima sebuah pesan. Keterangan dari penyumbang pusaka untuk pewaris pusaka di masa mendatang. Ia mendengar suara yang menyampaikan pesan itu. "Aku tidak berasal dari ras manapun, dan aku sendirian sejak awal alam semesta. Satu-satunya temanku adalah Kesatria Bangau. Tapi Bangau itu beruntung. Aku tak tahu harus memberikan pusaka-pusakaku yang tak lagi berguna bagiku kepada siapa. Karena sekolah Dewa Leluhur mendirikan tanah pusaka, aku akan meninggalkan kapal hantu naga perak ini kepada para junior. Syaratnya, seorang tuan wilayah yang menang lebih dari 1000 duel dan menuntaskan pewarisan Dewa Binatang tingkat 3. Jika kau memenuhi syarat itu, kau adalah bakat sejati di eramu. Ingat, Tuan Anggurlah yang memberimu pusaka ini. Hahaha." Pesan yang sederhana dan lugas. Luo Feng segera menyadari bahwa penyumbang pusaka itu adalah seorang penguasa semesta, meskipun gelarnya agak ganjil. Tuan Anggur. Anggur sebagai gelar? Luo Feng bingung. Ia segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Kini ia punya otoritas akses tinggi, sehingga bisa menelusuri banyak rahasia alam semesta. Di alam semesta virtual, di depan meja Luo Feng menatap layar perangkatnya, menelusuri Tuan Anggur. Shua. Hanya muncul satu entry. Ia mengkliknya. Tuan Anggur, seorang dewa binatang bawaan, dan dewa binatang, angin dan waktu. Ia adalah kehidupan unik di alam semesta dan terlahir sebagai dewa binatang. Ia menyebut dirinya menunggangi angin. Ia terobsesi pada minum, maka makhluk puncak di alam semesta memberinya gelar Anggur. Ia adalah salah satu dewa binatang pertama dari sekolah Dewa Leluhur, Gugur. Ia terkejut dengan keterangan itu. Tuan Anggur adalah dewa binatang bawaan. Ada dewa binatang bawaan dan dewa binatang hasil laku. Yang terakhir adalah mereka yang menuntaskan pemahaman jalur dewa binatang dan mewarisi posisi dewa binatang. Itulah dewa binatang biasa. Namun ada juga makhluk yang sejak awal alam semesta sudah setingkat penguasa semesta, dan merekalah manifestasi hukum-hukum fusi berbentuk dewa binatang. Gugur. Suara tadi seakan masih bergema di telinganya. Ingat, Tuan Anggurlah yang meninggalkan pusaka untukmu. Hahaha. Makhluk setinggi itu gugur. Luo Feng tak kuasa menahan desah. Seorang dewa binatang bawaan yang gemar minum. Luo Feng membayangkan sosok itu,
Dewa binatang bawaan memanggung tempa yang arak besar, berdiri di atas kapal kuno. "Peminum," gumam Luo Feng. "Kau telah meninggalkan pusaka untukku. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi." Dewa binatang bawaan, peminum, Tuan Anggur, menyebut diri menunggangi angin. Luo Feng spontan menyukai sosok Tuan Anggur yang sudah gugur itu meskipun tak pernah bertemu. Sayangnya Dewa binatang bawaan itu lahir ketika alam semesta baru terbentuk. Mungkin bahkan lebih tua dari pemimpin kota kacauan primal dan pendiri kapak raksasa. Ia salah satu dewa binatang pertama di sekolah dewa leluhur dan telah lama gugur. Bahkan penguasa semesta pun bisa gugur, pikir Luo Feng. Sama seperti penguasa tertinggi semesta, jika mereka membayar harga untuk melenyapkan seorang penguasa semesta, sebagian besar tak akan selamat, kecuali yang seperti pemimpin kota kacauan primal dan Tuan 9 keterasingan, yang memiliki keunggulan amat besar. Pemimpin kota kekacauan primal tak tertandingi di alam semesta primal. Tuan 9 keterasingan tak terkalahkan di samudra 9 keterasingan. Luo Feng bersyukur atas pilihan tubuh ketiganya. Usai meratapi wafatnya Tuan Anggur di gua terpencil Tanah Pusaka, ia segera ditemukan para pewaris lain. Ia tetap tenang dan terbuka, lalu melanjutkan tur Tanah Pusaka. Patokannya, menjelajah tuntas, siapa tahu masih ada pusaka lain. Sebagian kehendaknya terfokus pada berlatih di alam semesta virtual. Jadi berburu pusaka tak menguras banyak tenaga. Setengah jam setelah mendapatkan kapal kuno galaksi, sebuah bayangan melesat ke arahnya. "Sungai Bilah! Sungai Bilah!" Luo Feng mendongak, "Kaisar Seribu Hujan." "Kaisar Seribu Hujan!" Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. "Selamat!" Kaisar Seribu Hujan bersemangat. "Aku baru masuk dunia kemuliaan dan mendengar kau mendapat salah satu dari 108 pusaka." "Biasa saja," Luo Feng menyeringit. "Yang lain di mana?" "Kesatria Yan sejati sudah menyiapkan jamuan perayaan untukmu," kata Kaisar Seribu Hujan. "Kaisar Caman dan yang lain sudah menunggu. Kesatria Yan sejati memintaku menjemputmu. Beliau bilang mendapatkan salah satu dari 108 pusaka sekolah dewa leluhur akan diingat selamanya, jadi kita perlu merayakannya secara resmi. Itu sebabnya aku diutus menjemputmu." Luo Feng sempat tercengung, lalu tersenyum. "Guru Yan sejati menyiapkan jamuan." "Awalnya aku ingin terbang berkeliling dulu," ujar Luo Feng sambil melirik Tanah Pusaka. "Tapi sepertinya lain kali saja." "Berkeliling? Untuk apa?" Kaisar Seribu Hujan bingung. "Tak ada lagi yang perlu dilihat. Kau sudah mendapat pusaka kan?" "Mungkin saja aku bisa memicu pusaka kedua." "Mustahil. Begitu kau membuka pusaka pertama, kau tak bisa memicu pusaka kedua. Itu hukum sejak sekolah dewa leluhur mendirikan Tanah Pusaka." Luo Feng berkedip. Meskipun ia pernah menanyai Kaisar Caman soal detail Tanah Pusaka, pada saat itu baru dasar-dasarnya. Dia tak tahu apakah bisa membuka pusaka kedua. "Aku tak akan berbohong padamu," kata Kaisar Seribu Hujan. "Ayo, untungnya kau baru sebentar di sini. Kalau kau berkeliling lebih lama, banyak pewaris dari ras lain akan menyadari kau mencoba memicu pusaka lain dan akan menertawakanmu diam-diam." Luo Feng memandang sekeliling. Para pewaris di kejauhan masih terpukau oleh terbukanya pusaka setengah jam lalu. Bagaimanapun, sejak lahirnya alam semesta, dari 108 pusaka, baru 42 yang pernah dibuka. 43 dengan yang hari ini. Para pewaris saling berbicara. Hanya sesekali melirik Luo Feng. Kebanyakan menatap dengan iri atau cemburu. Hampir tak ada yang tamak kecuali makhluk agung dari ras yang memusuhi manusia. Kekuatan dan status harus seimbang dengan pusaka. Seorang pengembara bintang membawa harta sejati sama saja bunuh diri. Bahkan bagi tuan wilayah sekuat Luo Feng, ia tak akan mempertontonkan harta sejati sayap siwu yang diberikan pemimpin kota kekacauan primal. Jika tidak, ia akan celaka. Namun sekarang berbeda. Luo Feng sudah membuktikan kemampuan dengan selamat dari Kaisar Cermin Kulit Kayu dan Kesatria Penelan Lumpur. Sedikit yang berani mencoba merampas pusaka yang ia bawa. Apalagi tak sepadan mempertaruhkan nyawa demi pusaka yang tak diketahui. Waktu meninggalkan bumi, aku sangat berhati-hati. Bahkan sebuah pesawat automaton bisa mendatangkan bencana bagiku. Luo Feng menggeleng, mengelah nafas. Kini ia memiliki beberapa harta sejati, namun hampir tak ada yang berani menyerangnya. Wajah Kaisar Cermin Kulit Kayu bergetar. Ia memamerkan taring sambil menatap Luo Feng dan Kaisar Seribu Hujan pergi. Para pewaris di sampingnya paham, ia murka.
Sialan, manusia terkutuk. Ini murni keberuntungan. Nanti aku tunjukkan bahwa kekuatan adalah segalanya. Lain kali tidak akan ada pusaran 9 keterasingan untuk bersembunyi. Ia membenci Yan sejati dan Kaisar Sungai Bilah. Melihat Kaisar Sungai Bilah mengorai salah satu dari 108 pusaka, ia penuh kedongkolan. Kaisar Cermin Kulit Kayu, alasan Kaisar Sungai Bilah bisa membunuh batas Kaisar pada saat masih tuan wilayah pasti karena daya khusus dari pusaka yang ia dapat di luar. Namun seiring kekuatannya meningkat, pusaka-pusaka itu kendala lebih buruk manfaatnya. Saat ia menjadi tak mati, pusaka itu tidak banyak membantu. Bagaimanapun, dia hanya manusia dengan tingkat hidup rendah. Dia tak mungkin bisa sebanding dengan bentuk hidup khusus seperti Anda dan Kaisar Ju Congka setelah menjadi tak mati. Kau benar. Mata Kaisar Cermin Kulit Kayu berkilat puas. Dia hanya manusia. Ia menjelati taring, menatap ke arah Luo Feng. Tingkat hidupnya begitu rendah. Apakah selamanya ia bisa mengandalkan pusakanya? Tingkat hidupku 1000 kali di atasnya, bahkan saat dia sudah tak mati. Membunuhnya semudah menghancurkan sebuah bintang. Bab 997. Tingkat gen kehidupan. Kaisar Cermin Kulit Kayu benar. Pusaka tidak bisa menolong seseorang selamanya. Harta sejati yang dahsyat seperti menara bintang membutuhkan daya yang luar biasa besar untuk dikemudikan sepenuhnya. Artinya, pusaka tanpa kekuatan sama saja sia-sia. Adapun hal-hal seperti racun Feimo, tak ada gunanya dalam pertarungan di tingkat kesatria semesta. Bahkan zirah emas yang dikenakan binatang bertanduk emas hancur total di bawah satu tebasan pembakaran tubuh dewa milik Kaisar Cermin Kulit Kayu. Hal-hal seperti zirah umum, zirah emas, dan racun Feimo yang dulu sangat menolong Luo Feng kini tersisih atau sangat melemah. Usai jamuran perayaan, pemimpin kota kekacauan primal memanggil Luo Feng. Di puncak Pulau Guntur dalam alam semesta virtual, pemimpin kota kekacauan primal menatap ke bawah ke arah Pulau Guntur dari istana menjulang yang diselubungi kabut tanpa batas. Luo Feng muncul dan memberi hormat. Guru? Pemimpin kota kekacauan primal berbalik, memandang Luo Feng dengan sorot mata mengandung, lalu tersenyum. Kau mendapatkan salah satu dari 108 pusaka. Iya, jawab Luo Feng. Itu harta tingkat puncak tipe istana terbang. Namanya kapal hantu naga perak. Kapal hantu naga perak? Beliau berpikir sejenak, tak juga mengingatnya, lalu melanjutkan. Kau beruntung mendapat tipe istana terbang karena langka dan mahal. Harta tingkat puncak tipe istana terbang kadang lebih diidamkan kesatria semesta dibanding sayap Shiwu yang kuberikan padamu. Luo Feng mengangguk. Ia pun berpikir sebikian. Siapa yang meninggalkannya di sana? Tanya sang guru. Tuan Anggur, kata Luo Feng. Kucari di jarinan. Dia salah satu dewa binatang paling awal sekolah dewa leluhur. Tuan Anggur, menunggang angin, pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Sekarang aku mengingat, itu kapal araknya. Tuan Anggur itu penguasa semesta yang sangat menarik, dan sebagai dewa binatang bawaan, kekuatannya luar biasa. Sayang, dewa binatang bawaan memang ditakdirkan diburu, dan itulah karenanya wajah beliau mengeras. Luo Feng tertegun. Dewa binatang bawaan ditakdirkan diburu. Ia tak kuasa teringat gambar kuna yang pernah dia lihat di dunia Sungai Darah. Seorang makhluk puncak bertarung dengan dewa binatang di sana, dan dewa binatang itu tampak gugur. Kenapa diburu? Tanya Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng menjawab tenang. Dewa binatang bawaan berbeda dari dewa binatang hasil laku. Mereka lahir dari esensi alam semesta, sehingga mereka sendiri adalah pusaka alami. Sisik, bulu, darah, setiap bagian tubuhnya memiliki khasiat menakjubkan. Nilainya melampaui beberapa ribu bahkan 10.000 harta sejati biasa. Memburu dewa binatang bawaan adalah ibarat pesta, sebuah pesta yang dihadiri banyak makhluk puncak. Tubuh mereka, setiap bagiannya untuk sumber daya dan kesempatan, ujar sang guru. Ada banyak cara bersaing, kebencian, lalu pembunuhan antar ras di alam semesta. Itu salah satu wujud kompetisi. Tapi sekolah dewa leluhur yang mengklaim tidak memihak faksi manapun dan tidak menduduki wilayah mempraktikkan jenis kompetisi lain. Di permukaan tampak tak ikut bersaing, tetapi sesungguhnya telah mencapai tingkat lain dari kompetisi. Luo Feng mengangguk. Ada pepatah wasia. Dengan menanggalkan kompetisi, seseorang tak punya pesaing di dunia. Untuk tanpa pesaing, perlu kekuatan dan pengaruh amat besar. Contohnya,
sekolah dewa leluhur tak akan dapat mencapai tingkat kompetisi yang lebih tinggi tanpa 3 dewa leluhur dan kebijakan netral. Dengan itu mereka bisa menarik tak terhitung bakat dari semua ras bahu token pewarisan. Di saat yang sama, ras-ras lain pun punya keinginan mengirimkan bakatnya ke sekolah dewa leluhur untuk dilatih. Karena tahu sekolah itu tak bersaing, setidaknya di permukaan. Begitulah sekolah dewa leluhur menjadi kekuatan nomor 1 di alam semesta. Semua bersaing satu sama lain. Lanjut sang guru. Sejak pertama kali sedewa binatang bawaan tewas, semua ras tahu kegunaan agung dari jasadnya. Sejak saat itu, dewa binatang bawaan lainnya diburu. Sehebat apapun, kecuali bersembunyi selamanya, pada akhirnya mereka runtuh di bawah serangan gempuran. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng. Seperti kristal sungai darah yang kau gunakan, itu pun berasal dari dewa binatang bawaan. Jantung Luo Feng berdegap. Yang gugur di dunia sungai darah memang dewa binatang bawaan. Ingat, yang lemah jadi santapan yang kuat, tegas sang guru. Itulah hukum para kuat. Bagi ras lain, kau adalah ras lain, dan tak ada yang akan mengasihanimu. Satu-satunya hal yang abadi adalah kompetisi, pertarungan. Yang harus kau lakukan hanyalah terus meraih sumber daya agar makin kuat. Jika kau lebih kuat, rasmu lebih kuat. Kekuatan suatu ras ditentukan oleh kelompok teratas, dan tiap anggota kelompok itu adalah pilar rasnya. Kau sangat mungkin menjadi pilar ras manusia. Luo Feng mengangguk. Sebelum kau menjadi tak mati, resapkan kristal sungai darah itu sepenuhnya. Itu dapat meningkatkan tingkat gen kehidupanmu. Kau adalah pejuang hitam. Kemungkinan besar kau dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan hingga 100 kali makhluk hidup alam semesta. 100 kali? Tanya Luo Feng. Tingkat gen kehidupan tubuh manusia asalnya sudah 48 kali sejak berlatih 9 jilid. Bila ia menggunakan kekuatan sungai darah, bisa mencapai 480 kali. Itu sudah setara bentuk kehidupan khusus kelas utama alam semesta. 100 kali itu batasnya, kata sang guru. Tubuh, daya, dan penggandaan, batasnya 100 kali. Penggandaan jiwa dan tingkat gen kehidupan pun sama. Ini bagian dari aturan alam semesta, sebagaimana kecepatan cahaya adalah batas laju di alam semesta primal. Luo Feng menahan napas. Penggandaan kekuatan tubuh dan penggandaan jiwa sangat langka. Ia hanya punya 32 kali penggandaan jiwa setelah menerima pewarisan Jenderal Nada Iblis, teknik penggandaan jiwa. Sedangkan penggandaan kekuatan tubuh, ia belum beruntung memperolehnya. 100 kali itu batasnya, gumam Luo Feng. Benar, 100 kali. Namun tubuh manusia asalnya sudah 480 kali, dan tubuh binatang bertanduk emas bahkan lebih dari 1000 kali. Apakah ada cara lain meningkatkan tingkat gen kehidupan lebih dari 100 kali? Tanya Luo Feng. Ada, jawab sang guru. Apa itu? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa, jawab pemimpin kota kekacauan primal. Kau melakukan transfer jiwa ke organisme khusus, dan setelah tuntas, kau akan memiliki tubuh bentuk kehidupan khusus. Jiwanya saja yang berbeda. Beberapa teknik bakat terkait jiwa memang hilang, tetapi teknik bakat tubuh dan tingkat gen kehidupan bisa diwariskan. Namun ini sulit. Pertama, pejuang tak mati memiliki citra hidup yang menyatu ke setiap fragmen sel. Menghancurkan citra hidup sama saja menghancurkan tubuh dewa. Karena itu transfer jiwa hanya bisa dilakukan pada makhluk di bawah tak mati. Selain itu, jika aku tuan wilayah ingin transfer jiwa ke bentuk kehidupan khusus tingkat alam semesta, mengalahkannya saja lebih mudah daripada transfer itu. Kalaupun dipaksa, jiwa tuan wilayah akan jadi beban besar bagi tubuh barunya, dan akan remuk jika tubuhnya tak sanggup menanggung. Luo Feng mengangguk. Ia tahu, jiwa dan tubuh harus selaras. Bagi manusia, umumnya tubuh minimal harus tuan wilayah tingkat 7 untuk menampung jiwa manusia tuan wilayah tingkat 9. Jika tidak, tubuh hancur. Kau harus menemukan bentuk kehidupan khusus yang tubuhnya mampu menanggung jiwamu. Tetapi jika tubuhnya sanggup, berarti bentuk kehidupan khusus itu selevel denganmu. Ditambah teknik bakat miliknya, kemungkinan besar kau justru akan dibunuh olehnya. Selain itu, bentuk kehidupan khusus tingkat tuan wilayah hampir tak pernah meninggalkan wilayah rahasia alam semesta. Dan sekalipun kau bertemu serta mengalahkannya, mereka lebih memilih meledakkan diri ketimbang ditransfer jiwa. Singkatnya, transfer jiwa pada bentuk kehidupan khusus sangat menguntungkan, tetapi sulit sekali berhasil. Hanya segelintir yang pernah sukses. Apakah ada cara lain? Tanya Luo Feng. Bagi yang punya teknik klon seperti kau,
bisa membiarkan tubuh bentuk kehidupan khusus. Tentu, minusnya, bentuk kehidupan khusus yang bisa dibudidayakan umumnya golongan lemah. Luo Feng mengangguk. Benar, ia tak bisa membiarkan pohon dunia. Ia memiliki dunia internal binatang bertanduk emas. Dunia itu menelan logam dalam jumlah besar untuk menjadi raksasa, tetapi hanya bisa membiarkan tubuh dengan tingkat kehidupan ratusan kali. Singkatnya, ada banyak cara, dan seringnya butuh organisme khusus. Ada cara lain lagi? Tanya Luo Feng lagi. Tidak ada. Pemimpin kota kekacauan primal menggaleng, namun ia ragu sejenak dan menambahkan. Tentu, di alam semesta ada ratusan juta ras dan ada makhluk puncak. Beberapa rahasia belum terungkap, mungkin ada metode yang bahkan aku belum tahu. Namun satu hal pasti, alam semesta ini adil. Kalaupun ada metode luar biasa dan rahasia, pasti berbiaya mahal. Luo Feng mengangguk. Benar, 9 jilid diciptakan oleh penguasa tertinggi alam semesta Zhou Sanke yang mencurahkan seluruh waktu dan tenaga, menciptakan kristal jiwa langit tak ternilai untuk menyematkannya, dan barulah bisa diwariskan. Meskipun begitu, hanya satu makhluk yang dapat menerima informasi 9 jilid. Terlihat betapa ketat aturan alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan, 100 kali itu batasnya. Itu pun sudah langka. Banyak kesatria semesta hanya mampu menaikkan tingkat gen kehidupan ke 10 kali. Sementara kau pejuang hitam sudah 10 kali. Kelak kau bisa meningkat jauh dengan darah binatang dewa. Luo Feng mengangguk. Ia juga berencana menyatu dengan kristal sungai darah sebelum menjadi tak mati. Dengan demikian, tubuh dewanya bisa mencapai tingkat tertinggi setelah menjadi tak mati. Pergilah, kata pemimpin kota kekacauan primal. Jika kau butuh darah binatang dewa, kau bisa mengajukan sumber daya melalui perusahaan alam semesta virtual. Baik, Luo Feng memberi hormat dan pergi. Di Pastina wilayah Arsia primal, tubuh Mosha duduk bersila, dan di dunia internal, binatang bertanduk emas kembali menyatu dengan kristal sungai darah. Bab 998, 6400 kali. Luo Feng pernah membiarkan tubuh binatang bertanduk emas menyatu dengan kristal sungai darah di medan perang wilayah luar, dan saat itu ia bisa menyatu dengan 165 kristal. Waktu itu, ia baru menuntaskan jilid pertama 9 jilid dan belum sepenuhnya menempah kehendak karena ia belum menyelesaikan pewarisan hidup mati di Menara Bintang. 166, 167, 168. Binatang bertanduk emas duduk setegar gunung. Adapun tubuh manusia asal Luo Feng, ia duduk bersila di punggung binatang bertanduk emas. Sebagai binatang ruang sepanjang lebih dari 600 mil, ia bagai gunung yang membumbung dengan punggung amat lebar. Tubuh manusia asal yang duduk di atasnya tampak seolah berada di hamparan dataran luas bergulung. Cit! Tubuh manusia asal menggerakkan sayap, mengiris sisik, membuat luka dalam di punggung binatang bertanduk emas. Tubuh manusia asal mengeluarkan kristal darah berbentuk prisma segitiga dan melemparkannya ke robekan itu. Lalu satu lagi, dan lagi. Binatang bertanduk emas menyatu dengan setiap kristal sungai darah yang dilemparkan ke dalam tubuhnya. Proses itu berulang-ulang. 196, 197, 198. Gumam Luo Feng sambil terus melempar kristal. Ia teringat pewarisan hidup mati sebelumnya, sebuah pengalaman antara hidup dan mati selama lebih dari 6.000 tahun. Pengalaman itu membentuk ulang kehendaknya sepenuhnya, dan selama 10.000 tahun sejak penyatuan kristal terakhir, ia maju jauh. 200. Begitu kristal ke-200 meresap ke punggung binatang bertanduk emas, energi sungai darah mulai mengalir di punggungnya. Otot, tulang, dan sisik berubah seketika. Punggung menggembung. Otot berpilin seperti besi ulir dipaksa tekanan dahsyat. Sisik memadat dan berubah emas. Di atas sisik emas itu menjalar urat-urat darah yang membentuk gambar dewa binatang yang meraung. Daya perkasa, keagungan dahsyat. Setelah menuntaskan 5 jilid pertama 9 jilid, ditambah tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas 10 kali makhluk biasa, tingkat gennya telah meningkat 480 kali. Kini, di bawah energi sungai darah, kakar kanan menyentuh batas seketika. Punggung meningkat 20 kali, yakni 2 kali lebih kuat dari kondisi sebelum energi mengalir. Hal yang sama terjadi pada kakar kanan. Ketika digelarkan, kekuatannya 2 kali tubuh sebelum aliran energi. Teruskan penyatuan. Jaga keseimbangan dan pilih kakar kiri. Tubuh manusia asal berdiri di padang tanpa batas itu menatap kakar jaksa. Sisik pada kakar diiris, darah menetes. Luo Feng melempar satu demi satu kristal sungai darah. 226, 227, 228.
Proses itu berlanjut. 281, 282. Mereka mulai mempengaruhi kehendak. Tubuh manusia asal berkerut kening. Setelah menyatu dengan 282 kristal sungai darah, batin binatang bertanduk emas terpengaruh oleh energi garang itu. Aku bisa menilai seberapa meningkat diriku dari jumlah kristal sungai darah yang sanggup kusatukan. Kehendakku meningkat besar-besaran, pikir Luo Feng. Ia tak mengubah raut sama sekali. Rasa sakit akibat gempuran energi bengis dan proses penyatuan tak ada apa-apanya dibanding siksa ketika menara bintang menyatu dengan jiwanya. 299, 300. Kakar kanan pun menyentuh batas. Au! Binatang bertanduk emas meraung gerang. Ia menggerakkan dua kakar depan, keduanya menebal, sisik berkilau emas. Dua kepala dewa binatang dari untaian darah meraung di atas sisik emas. Binatang bertanduk emas merasa dayanya membumbung saat ia menejak gambar dewa binatang itu. Kurasa ia masih bisa menyatu beberapa puluh lagi, pikir Luo Feng. Dan agar lebih menguntungkan, aku harus menyebar ke bagian tubuh yang berbeda, putuskan Luo Feng. Tambah 10 untuk setiap bagian tubuhnya. Luo Feng selalu bersemangat tiap satu kristal lagi berhasil menyatu. Tanda dayanya bertambah, namun ada batasnya. Dengan kehendak super kuat, ia mampu menyatu 380 kristal sungai darah. Saat mencoba menyatu dengan kristal ke-381, ia tak lagi bisa menanggungnya. Energinya melampaui batas. Luo Feng menjerit kesakitan. Gagal. Kakar kanan, kakar kiri, dan punggung masing-masing 100 kristal. Ekor, 2 kakar belakang, sayap bersisik, dan punggung atas masing-masing 10 kristal. Sementara kepala 20. Total, ia sukses menyatu 380 kristal. Kakar kanan, kakar kiri, dan punggung semuanya kini 2 kali lebih kuat dari sebelum aliran energi sungai darah. 7 area tubuh lainnya juga 2 kali lebih kuat. Artinya kini lebih dari 6.000 kali makhluk tuan wilayah. Tingkat gen kehidupanku kini lebih dari 6.000 kali, tepatnya hampir 6.500 kali. Oh! Binatang bertanduk emas mendongak meraung, merasakan energi sungai darah menyembus setiap bagian tubuh. Gen berubah seketika, raga pun turut berubah. Tulang berkerak, tiba-tiba binatang bertanduk emas membesar 2 kali lipat. Sisik memucat, terutama 2 kakar depan dan punggung, bagian paling kokoh. Di setiap sisik terlukis jalar darah membentuk gambar dewa binatang demi dewa binatang, sebagian sederhana, sebagian rumit. Darah warisan itu sangat menguatkan binatang bertanduk emas. Seharusnya 6.400 kali. Tubuh itu tadinya 480 kali sebelum energi digelarkan. Kini menjadi 6.400 kali. Binatang bertanduk emas kembali meraung-meraung kegirangan. Au! Au! Hahaha, 6.000 kali. Aku 6.000 kali lebih kuat. Kaisar Zuchong sebagai bentuk kehidupan khusus hanya 5.000 kali. Kaisar cermin kulit kayu tingkat gen kehidupannya 2.000 kali. Dan hanya segelintir di alam semesta yang bisa menandinginya. Aku bahkan melampaui Kaisar Zuchong. Luo Feng menatap ke atas pada binatang bertanduk emas dengan antusias. Perkasa. Tingkat gen kehidupannya lebih tinggi daripada bentuk kehidupan khusus Kaisar Zuchong. Luo Feng menghitung cepat. Hanya yang luar biasa yang tingkat gen kehidupannya di atas 5.000 kali. Sekarang, aku salah satunya. Berdasar pola kristal sungai darah, aku bisa menaruh 100 di setiap bagian tubuh. Total, 1.000 kristal. Setelah itu, tingkat gen kehidupanku akan mencapai 10.000 kali. 10.000 kali. Bentuk kehidupan khusus umumnya ribuan kali. Sebagian bisa 10.000 kali. Bagi makhluk biasa, 100 kali adalah batas. Sedangkan bagi bentuk kehidupan khusus, 10.000 kali adalah batas mereka. Setelah puas meluapkan kegembiraan, Luo Feng tersenyum. Tubuh binatang bertanduk emas memang kartu trufku. Dengan tingkat gen sangat tinggi dan tubuh 600 mil panjangnya, butuh waktu lama untuk membakar tubuh dewanya. Dibanding manusia yang hanya sekitar 2 meter, binatang bertanduk emas memiliki kuasa dewa jauh lebih banyak. Gen sangat tinggi dan tubuh luar biasa besar, betapa mengerikan perpaduan itu. Kilau harap melintas di mata Luo Feng. Sekarang ku coba kristal sungai darah pada tubuh manusia asal. Tubuh manusia asal berbeda dari binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas bertubuh sangat besar, sehingga perlu 10 bagian berbeda untuk merampungkan penyatuan. Sementara tubuh manusia asal
jauh lebih kecil daripada satu cakar binatang bertanduk emas. Karena itu, tubuh manusia asal maksimal hanya bisa menyatu 100 kristal sungai darah. Tingkat gen kehidupanku meningkat 6 kali setelah menuntaskan jilid kedua 9 jilid, kata Luo Feng. Dan aku sukses menyatu 10 kristal setelah itu. Sekarang, aku sudah menyelesaikan 5 jilid. Tingkat gennya 48 kali. Berapa kristal yang bisa kusatukan kali ini? Tak diragukan, kaindanya mampu menahan energi garang dari 380 kristal sungai darah. Sedang jumlah kristal yang bisa disatukan tubuh manusia asal bergantung pada gen tubuh manusia itu sendiri. Kristal ke-11. Luo Feng menggores telapak lalu mulai menyatu dengan kristal sungai darah. Satu demi satu kristal sungai darah menyatu ke tubuh manusia asal yang tingkat gennya 48 kali. 61. Luo Feng terus menyatukan kristal. 81, 82, 83, tidak. Tiba-tiba Luo Feng merasakan otot dan tulangnya seperti dirobek dan energi sungai darah kembali ke kristal ke-83. 82, ujarnya. Hanya 82. Luo Feng sulit percaya. Saat pertama kali binatang bertanduk emas menyatu 100 kristal sungai darah, ia belum berlatih 9 jilid dan tingkat kehidupan binatang bertanduk emas baru 10 kali. Sebaliknya, tubuh manusia asal Luo Feng kini 48 kali, tetapi tetap tidak bisa menyamai capaian binatang bertanduk emas di masa lalu. Apakah karena kristal sungai darah memang lebih cocok untuk binatang bertanduk emas? Pikir Luo Feng. Berdasar pengamatannya, sulit bagi bentuk kehidupan lain menyatu dengan kristal sungai darah, termasuk tubuh manusia asal yang dulu hanya 10 kristal setelah menuntaskan 2 jilid 9 jilid. Sementara bagi binatang bertanduk emas, proses itu selalu lebih mudah. Tubuh binatang bertanduk emas memang bisa menyatu dengan kristal itu kapan saja. Yang merepotkan Luo Feng dulu hanyalah kehendak yang belum mampu menahan energi bengisnya. Kristal sungai darah berasal dari dewa binatang bawaan, logam, dan ruang. Binatang bertanduk emas adalah puncak binatang ruang beratribut logam, dan mereka memiliki kekuatan menelan. Mungkin binatang bertanduk emas memang didesain untuk menyatu dengan kristal sungai darah. Bagian tertentu dari gen kehidupan memang menuntut untuk bisa menyatu dengan kristal sungai darah. Tapi binatang bertanduk emas lahir mampu menanggung proses itu. Sedangkan 9 jilid meningkatkan gen secara menyeluruh, otomatis turut meningkatkan bagian-bagian yang dibutuhkan. Itulah sebabnya lebih mudah bagi saya menyatu dengan kristal sungai darah. Di padang itu, binatang bertanduk emas berbaring. Seorang manusia bersandar pada cakar raksasanya. Apa yang harus kulakukan? Ujar Luo Feng bersandar pada sisik dingin. Aku hanya bisa menyatu 82 kristal sungai darah. Kalau bisa 100, tubuh manusia asalku akan mencapai 4.800 kali. Meski kecil, dayanya akan sangat tinggi. Apakah aku baru bisa menyatu 100 kristal di tubuh manusia asal setelah menuntaskan jilid ke-6 9 jilid? Tidak. Mungkin. Luo Feng serentak bangkit duduk. Darah binatang bawaan. Ia mengangguk, lalu segera mengalihkan sebagian pikirannya untuk terhubung ke alam semesta virtual. Bab 999. Tubuh ketiga, rampung. Di depan meja di Gunung Yuxiang dalam alam semesta virtual, Luo Feng membaca informasi tentang darah dewa binatang dan berkerut kening. Aku bisa mendapatkan setetes darah dewa binatang dari 100 kristal sungai darah, tapi prosesnya rumit. Aku harus mengajukannya lewat perusahaan alam semesta virtual. 1 tetes darah dewa binatang yang menyatu ke tubuh setara dengan 1 kristal sungai darah yang menyatu. Karena itulah, darah dewa binatang sangat diburu. Batas umum adalah 100 kristal sungai darah. Untuk darah dewa binatang, berarti butuh 100 tetes. Harganya 10.000 kristal sungai darah. Inilah harga untuk menurunkan efek jahat dan mengurangi rasa sakit. Lagi pula, tubuh manusia yang mampu menyatu 10 kristal sungai darah saja mungkin baru lahir sekali dalam entah berapa zaman. Aku penasaran, berapa banyak darah dewa binatang yang bisa kuajukan? Pikir Luo Feng. Sumber daya berharga begini dikelola ketat. Banyak kaisar pun harus menunggu lelang untuk menawarnya. Pada saat yang sama, Luo Feng mengisi pengajuan. Tak lama, seorang gadis rubah bertelinga halus dan berambut ungu lembut muncul di layar. Barangkali ia manusia rubah dari ras manusia.
"Salam Tuan Luo Feng," sapa gadis itu. "Aku butuh darah Dewa Binatang," kata Luo Feng lugas. Gadis rubah itu berhenti sejenak memeriksa data. "Menurut kuota, Anda berhak atas 50 tetes darah Dewa Binatang secara cuma-cuma." Ia menampilkan senyum manis, tapi dalam hati terkejut. Kesatria semesta dan penguasa semesta saja tak berhak atas sumber daya gratis, justru mereka harus menukar dengan kontribusi bagi ras. Kaisar yang pantas dibina kadang-kadang menerima sumber daya sangat terbatas, mungkin 10 kristal sungai darah, namun mereka tak akan mendapat 1 tetes pun darah Dewa Binatang. Pekerjaannya adalah melayani para senior ras, dan ia belum pernah melihat ada yang berhak atas 50 tetes gratis. Pantas dia disebut jenius tak tertandingi, batin si gadis. Semua orang bilang dia kaisar Sungai Bilah. Kalau begitu tak mengherankan. "Berikan 30, kata Luo Feng. "Tentu," jawab gadis rubah itu. "Ke alamat mana dikirim?" "Ke sini." Luo Feng mengetik alamat rinci di wilayah rahasia primal. Kediamannya berada di wilayah pemimpin kota kekacauan primal, inti pusat wilayah rahasia primal. Di wilayah rahasia primal, gadis rubah itu tersenyum. 30 tetes akan diantar hari ini. "Baik," Luo Feng mengangguk. Ia menupuk sembungan. "Gratis ya?" Ia tersenyum. "Sepertinya ras kita memang menyediakan kuota gratis untukku, tapi kalau tak kuminta, mereka juga tak akan mengirim. 50 tetes darah Dewa Binatang. Aku dengar sulit mendapat sebanyak itu bahkan dilelang. Namun tubuh manusia asalku sudah bisa menyatu 82 kristal sungai darah. Yang kubutuhkan hanya 18 tetes darah Dewa Binatang. Tubuh binatang bertanduk emas butuh lebih dari 600 kristal sungai darah. Dan darah Dewa Binatang jelas tak bisa menggantikan semuanya. Tingkat gen kehidupan tubuh binatang bertanduk emasnya sudah menguat 6.000 kali. Kelak saat ia menjadi tak mati dan memiliki kekuasaan dewa yang sangat besar, ia akan menumbuhkan keteguhan kesadaran. Itu bisa menopang kehendak, sebagaimana tubuh kuat biasanya disertai kemauan teguh, sementara tubuh ringkih cenderung goyah. Kekuatan jiwa bersifat menunjang. Penguasa semesta dengan daya dewa luas dan jiwa yang menyatu dengan alam semesta, kehendaknya lebih kuat daripada Luo Feng. Meski ada unsur keberuntungan, kekuasaan dewa adalah sumber utama dari kehendak kuat. Tak mungkin ada makhluk biasa punya kehendak menyamai penguasa semesta. Tingkat gen kehidupan sudah 6.000 kali, pikir Luo Feng. Setelah itu, penggandaan bertahap akan mengecil. Tak perlu tergesa-gesa. Hanya 3 jam kemudian, seorang pelayan mengantarkan cincin ruang ke istana tempat Luo Feng tinggal. Darah Dewa Binatang ada di dalamnya. "Silakan pergi," kata Luo Feng. "Baik," jawab pelayan tak mati itu. Di wilayah pemimpin kota kekacauan primal, bahkan kurir pun tak mati dan posisi itu diperebutkan. Yang tak berkualifikasi tak akan diterima. Di sini mereka kadang bisa melihat pemimpin kota kekacauan primal. Biasanya para murid belia memang tinggal di sini. Luo Feng kembali ke dunia internal. Ia mengeluarkan koper perak dari cincin ruang dan membukanya. Di dalamnya ada 30 tabung bening. Di setiap tabung ada setetes cahaya emas berkilau memancarkan energi besar. Luo Feng seakan mendengar raungan Dewa Binatang. Darah Dewa Binatang. Luo Feng mengambil sebuah tabung, membuka sumbatnya, dan menuangkannya ke telapak kirinya. Tampak seperti cahaya emas murni, namun di dalamnya sebenarnya cairan emas, penuh ukiran hukum yang mengalir. Cahaya emas itu jatuh ke telapak, menembus kulit. Pau! Tubuh Luo Feng mulai berkilau emas. Energi sungai darah di sel-selnya sudah kokoh, dan tetes darah Dewa Binatang itu menyatu mulus tanpa memicu reaksi liar. Pejuang hitam bisa membuat guru pemimpin kota kekacauan primal senang, kata Luo Feng. Beliau bilang menyatu dengan darah Dewa Binatang itu mudah. Sekarang aku bisa menyatu 82 kristal sungai darah. Aku jauh di atas batas pejuang hitam. Luo Feng tersenyum. Menyerap darah Dewa Binatang semudah minum air bagiku. Ia mengeluarkan tabung lain, membukanya, dan menuangkan tetesan darah Dewa Binatang. 1 tetes, lalu tetes, darah Dewa Binatang menyatu ke tubuh Luo Feng. Tak lama, 18 tetes telah tuntas terintegrasi, bahkan lebih gampang dari yang ia bayangkan. Saat Luo Feng mencoba tetes ke-19, cairan itu hanya menggelinding di telapek dan diam tanpa meresap. Sepertinya ini batasnya, ia mengangguk. Aku sudah menyentuh limit energi sungai darah. Matanya berkilat.
Sekarang, gelar energi sungai darah. Hong! Sebuah daya purba memancar dari tubuh Luo Feng. Seketika terasa seolah energi asal segenap alam semesta membuncah dari kedalaman dirinya. Tubuhnya meninggi dan menguat, guratan sisik samar muncul di setiap inci kulit. Untayan-untayan halus menganyam di sekujur tubuh. Dan citra raksasa dewa binatang yang meraung tampak di dada. Begitu detail dan nyata, seakan benar-benar ada dewa binatang yang menggempur. Diiringi lingkaran cahaya emas berdenyut menyelubungi tubuh. Luo Feng menunduk menatap dadanya. Ia sudah melepas zirah, ingin merasakan daya itu langsung menyentuh tubuh. Betapa perkasanya. Hah? Luo Feng terperanjat. Tunggu, ada yang janggal. Hanya 3.000 kali. Bagaimana bisa? Luo Feng bingung. Secara teori, begitu 100 kristal sungai darah menyatu ke tubuh, bagian itu menjadi 100 kali lebih kuat. Cakar kanan binatang bertanduk emas pernah digenjot 100 kali pada awalnya, lalu pertumbuhan terhenti setelah menyentuh batas 10.000 kali. Luo Feng berkerut. Awalnya aku 48 kali lebih kuat. Sekarang, setelah melampaui 3.000 kali, totalnya baru sekitar 60 kali dari kondisi awal. Efeknya melemah. Energi sungai darah yang sangat efektif pada binatang bertanduk emas ternyata jauh kurang pada tubuh manusia asal. Luo Feng menimbang, darah dewa binatang mungkin kurang berguna bagi bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Misalnya bentuk kehidupan unik berunsur air yang tingkat gennya sudah ribuan kali, darah dewa binatang tak akan menolong banyak. Darah dewa binatang berasal dari dewa binatang bawaan logam dan ruang. Mungkinkah awalnya efektif namun semakin lemah efeknya seiring waktu? Ia memutuskan tak mendalami. Apapun alasannya, kini terbukti bahwa tubuh manusia asal mencapai tingkat gen 3.000 kali setelah darah dewa binatang menyatu, ditambah basis 48 kali miliknya. Aku akan menunggu. Tingkat gen bisa kutingkatkan lagi saat mendapat logam berikutnya dari 9 jilid. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Meski bukan hasil terbaik, ia tetap girang karena tingkat gennya naik 3.000 kali, setara bentuk kehidupan khusus kelas atas di alam semesta. Syukurlah aku punya 9 jilid, pikir Luo Feng. Kalau tidak, aku akan seperti bentuk kehidupan ras lain yang hanya bisa menaikkan tingkat gen sampai 100 kali. 9 jilid, itulah senjata rahasianya. Dengan itu, Luo Feng bisa menandingi bentuk kehidupan khusus kelas atas. Hal lain seperti kristal sungai darah hanyalah pemoles. Waktu berlalu. Sejak tubuh manusia asal dan tubuh binatang bertanduk emas menyatu dengan kristal sungai darah, Luo Feng terus berlatih tertutup. Ia tak melakukan apa-apa selain bersama keluarga. Seabad lagi berlalu. Tubuh ketiganya hampir lahir. Di dunia internal, cakar binatang bertanduk emas mencengkram padang Pak Pilar. Ia mendongak menatap langit. Tubuh Mosha berdiri di atas punggung binatang bertanduk emas, juga menatap langit. Di sana, melayang sebuah telur emas raksasa berbentuk oval. Telur emas itu kecil saat baru terbentuk, namun kian membesar seiring waktu, kini lebih dari 6.000 mil tingginya. Sebentar lagi, ia akan segera lahir, kata Luo Feng. Ia menduga-duga hasilnya akan seperti apa. Wujud kehidupan dalam telur emas oval itu akan tetap misteri sampai menetaskan diri. Sekitar 8 jam kemudian, krek! Puluhan retakan halus menjalar pada telur emas raksasa. Luo Feng dan ketiga tubuhnya menahan napas menyaksikan. Wow! Sekejap, cangkang telur remuk seluruhnya. Di tempatnya berdiri seorang raksasa di langit, hampir 6.000 mil tingginya. Tubuh telanjangnya memancarkan siluet penuh ke hampir eksotis. Kulit berkilat, batu giok sebening kristal menabur permukaan, dan untayan darah mengalir di dalamnya. Tubuh manusia asal Luo Feng dan kedua tubuh lainnya terpana oleh kejutan indah itu. Tubuh ketigaku, ucap Luo Feng tergetar. Ternyata bertubuh daging dan darah. Bab 1000. Teknik bakat. Hanya daging dan jenis darah makhluk hidup yang dapat mempraktikkan buku 9 volume. Tubuh Mosha Luo Feng adalah makhluk hidup tipe energi, dan dengan demikian kekuatannya secara signifikan lebih lemah daripada tubuh penduduk asli bumi dan tubuh binatang bertanduk emas, bahkan setelah disuntik dengan esensi dari harta asli yang asli, seperti jantung ruang. Tubuh Mosha tidak pernah melampaui batas peningkatan 100 kali. Itu ditakdirkan untuk tubuh Mosha menjadi jauh lebih lemah ketika datang kepada kekuatan. Dia terutama berguna untuk melarikan diri, bersembunyi dan menyamar. Ketika sampai pada pertempuran, Luo Feng harus bergantung pada tubuh aslinya dan tubuh binatang bertanduk emas. Adapun tubuh seperti 9 keterpencilan samudra,
Luo Feng telah memilihnya karena lautan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Hahaha, tawa Luo Feng menyapu dunia internal seperti gelombang kejut. Wah, ini kejutan yang menyenangkan. Badan ketiga dapat mempraktikkan 9 volume, yang berarti ia memiliki potensi yang tidak terbatas. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa menjadi pasangan 9 keterasingan guru. Saya akan memanggil tubuh ketiga saya, tubuh samudra jauh. Itu resmi. Tubuh asli Luo Feng dan 3 tubuh tambahan telah ditentukan. Dia memiliki tubuh penduduk bumi asli, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosha, dan tubuh samudra jauhnya. Luo Feng dipenuhi dengan harga diri yang tak terbatas. Dengan tubuh duniawi aslinya dan 3 tubuh ini, tidak ada yang akan menghentikannya dari menjadi salah satu makhluk besar di alam semesta. Benih sudah ditanam, katanya. Terserah pada usahaku untuk menentukan apakah aku tetap menjadi pohon muda yang lemah atau tumbuh menjadi pohon yang paling kuat. Saya perlu belajar ke dalam tubuh samudra jauh saya terlebih dahulu. Tubuh samudra jauh terlihat sangat indah. Tubuh raksasa yang tingginya hampir 6.000 mil. Saat ini dia duduk di tanah dengan kaki bersilang seperti patung raksasa. Kekuatan saya 300 kali lipat dari penguasa sektor, kata tubuh samudra terpencil dengan suara yang dalam. Tingkat gen kehidupan tubuh samudra jauh saya adalah 300 kali, sementara tingkat penguasa sektor World Tree adalah sekitar 1000 kali. Itu menjelaskan mengapa saya bisa berhasil membudidayakan tubuh samudra jauh, tetapi bukan tubuh pohon dunia. Tapi sepertinya terlalu besar untuk makhluk hidup dengan tingkat gen hidup 300 kali. Secara umum, semakin tinggi tingkat gen kehidupan, semakin besar ukurannya. Tentu saja, organisme khusus dari ras tanaman dan ras batu memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan jika mereka memiliki kadar gen kehidupan yang ratusan kali lipat. Bagaimanapun, bahkan bentuk kehidupan biasa seperti tanaman merambat kontak cloud sudah lebih dari 1 juta mil. Bentuk kehidupan ras tanaman memiliki keunggulan ukuran alami. Bagaimana tubuh yang terpencil adalah makhluk hidup dari jenis daging dan darah? Bagaimana dia bisa begitu besar? Setelah diperiksa dengan cermat, Luo Feng menyadari bahwa tubuh samudra jauh memiliki energi hukum yang mengalir melalui tulang-tulang, otot-otot, pembuluh darah, dan darahnya. Dan ada informasi yang tersembunyi di dalam energi itu. Luo Feng mempelajari informasi itu dengan pikirannya. Jadi itu yang terjadi. Tubuh samudra jauh berbisik. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos tidak tahu teknik bakat apa yang dimiliki 9 guru keterpencilan. Dia harus memiliki teknik bakat, mengingat bahwa tubuh samudra terpencil saya memiliki 2 teknik bakat. Informasi yang terkandung dalam tubuh kolosal itu menjelaskan beberapa misteri dari 9 dunia keterpencilan. Tubuh jauh samudra memiliki 2 teknik bakat. Yang pertama adalah lautan yang berubah, dan yang kedua adalah penciptaan. Lautan yang berubah memungkinkan tubuh jauh untuk secara instan berubah menjadi lautan berdiameter kira-kira 60.000 mil, dan waktu dan ruang di dalamnya akan dikendalikan oleh lautan. Semakin kuat tubuh samudra terpencil, semakin banyak kontrol tubuhnya terhadap waktu dan ruang. Meskipun dia masih relatif lemah, dia hanya dapat mempengaruhi waktu dan ruang untuk sebatas kecil. Tetapi ketika dia menjadi cukup kuat, dia akan seperti 9 guru keterpencilan yang cengkeramannya pada 9 lautan terpencilnya telah mencapai batasnya. Itu begitu kuat sehingga tidak ada master alam semesta lain, bahkan berani memasuki ruang 9 keterpencilan. Teknik bakat kedua adalah penciptaan. Ketika tubuh menjadi lautan, daging dan darahnya berubah menjadi lautan berdarah. Setelah itu bakat penciptaannya dapat mengekstraksi energi dari lautan dan mengatur kembali gen kehidupan untuk menciptakan bentuk kehidupan baru. Dia bahkan bisa menciptakan ras baru jika dia cakap dengan bakatnya, dan kehidupan baru selalu akan tunduk pada Tuan yang telah menciptakannya. Teknik bakat yang sangat kuat, tubuh samudra terpencil berkata dengan suara yang dalam. Tidak heran tubuhnya begitu besar. Dia tidak akan bisa berubah menjadi lautan dengan tubuh yang lebih kecil. Begitu dia berubah menjadi lautan, dia dengan cara tertentu dapat mengendalikan waktu dan ruang di sekitar lautan, yang menyebabkannya menjadi jauh lebih kuat. Jenis keterampilan menyerang yang luar biasa ini agak mirip dengan bakat manipulasi waktu dan ruang yang digunakan oleh pohon dunia. Adapun penciptaan,
Mungkin itu dianggap sebagai keterampilan yang biasa-biasa saja, tetapi ini mungkin bagaimana ras penduduk asli di 9 dunia terpencil diciptakan. Bentuk kehidupan energi adalah yang paling mudah dibuat, asalkan ada inti hidup. Luo Feng mengangguk. Meskipun itu adalah bakat yang biasa-biasa saja, ini dapat digunakan untuk menciptakan seluruh ras yang benar-benar patuh kepada saya. Haha, suara tubuh samudra terpencil menggema melalui dunia internal. Saya telah mendapatkan semua yang saya inginkan, dan bahkan beberapa hal yang tidak saya harapkan. Badan laut terpencil ini dapat memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya, dan ia memiliki teknik bakat dalam ruang dan waktu. Ditambah lagi, ini adalah jenis makhluk hidup dari darah dan darah. Tetap saja, gumam Luo Feng, mengapa ukuran lautan berdarah begitu aneh? Teknik bakatnya mengatakan dia bisa berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, tapi itu jauh lebih kecil daripada para pangeran dan 9 guru keterpencilan. Tubuh samudra terpencil mengerutkan kening dan mempertimbangkan implikasi ukurannya. Penguasa sektor, pangeran memiliki lautan berdarah dengan diameter sekitar 50 juta mil. Pangeran abadi memiliki lautan kerajaan dengan diameter sekitar 600 juta mil. Para pangeran kesatria semesta memiliki lautan kerajaan dengan diameter dari 20 miliar hingga 60 miliar mil. Meskipun tubuh samudra terpencil memiliki talenta samudra yang berubah, ia hanya bisa berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, yang sangat kecil bahkan oleh standar pangeran penguasa sektor. Lautan yang berubah. Samudra terpencil melakukan teknik bakatnya. Hong Lang. Daging dan tulangnya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi lautan berdarah yang bergelombang di dunia internal Luo Feng. Luo Feng bisa merasakan kendalinya di laut berdarah, tapi itu lemah. Itu hanya di tingkat penguasa sektor. Namun dia bisa merasakan waktu dan ruang dengan jelas. Rupanya dia memiliki bakat luar biasa dalam ruang dan waktu. Lebih besar, kata Luo Feng. Lebih besar, tumbuh lebih besar. Luo Feng mengendalikan lautan berbara dengan pikirannya. Tapi tidak peduli seberapa keras apapun dia berusaha, diameternya tetap 60.000 mil, yang bahkan tidak bisa menyaingi pangeran penguasa sektor. Lautan berdarah bergejolak di langit, sementara tubuh Mosha dan binatang bertanduk emas berdiri di dataran, merenungkan apa yang mereka lihat. Luo Feng bingung. Mengapa? Mengapa volume samudra saya yang berubah jauh lebih kecil daripada 9 master keterpencilan dan 108 pangeran? Lautan berdarah hanya memiliki diameter hanya 60.000 mil, namun banyak bentuk hidup yang unik di alam semesta setinggi 60.000 mil atau panjang. Adapun makhluk dari ras penaman dan ras batu, banyak dari mereka yang lebih besar daripada itu. Setelah dia memikirkannya sebentar, sebuah pikiran muncul di benak Luo Feng. Ada yang salah, kata dia. 9 guru keterpencilan dan 108 pangeran. Mereka sepertinya berbeda dariku. Teknik samudra yang berubah saya dapat mengubah tubuh saya menjadi lautan berdarah secara instan, tapi juga dapat mengubahnya kembali ke tubuh semula. Namun, kata Luo Feng, 108 lautan kerajaan dan 9 lautan yang sepi itu belum berubah atau bahkan bergerak selama ratusan juta tahun. 9 keterpencilan samudra memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Selamanya, 9 lautan terpencil berada di wilayah rahasia dewa leluhur, dan lautan 108 pangeran tetap berada di pusat 9 dunia. Guru pemimpin primal Kaos di kota primal mengatakan bahwa 9 guru keterpencilan kadang-kadang akan keluar dan bertarung, dan jika dia meninggal, 9 lautan keterpencilan akan membiarkan 9 guru keterpencilan yang lain. Tapi bagaimana mungkin? Samudra yang berubah dan tubuh aslinya tidak bisa ada pada saat yang bersamaan. Jika tubuh aslinya terbunuh, dia akan terpuruk selamanya. Jika tubuh bisa lahir kembali, itu hanya berarti bahwa bukan tubuh asli yang terbunuh. Luo Feng membelai dagunya dengan pikiran yang dalam. Ada hanya satu cara 9 guru keterpencilan dapat melakukan ini. Dia pasti telah mengubah tubuhnya menjadi lautan, kemudian menciptakan tubuh energi menggunakan bakatnya penciptaan. Tubuh energi kemudian dapat mengembang kembali setelah dihancurkan. 9 keterpencilan samudra never move. Luo Feng menyadari bahwa dan mungkin itu bukan karena dia tidak ingin bergerak. Mungkin dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan itu berarti bahwa dia sebenarnya pernah meninggalkan ruang 9 keterpencilan. Sebesarnya 9 lautan remoteness, dia tidak pernah bisa bergerak semaunya. Luo Feng dengan cepat berekstrapolasi dari apa yang diamati. Perlahan-lahan dia melihat cerita yang lengkap. 9 master keterpencilan dan para pangeran menggunakan beberapa metode khusus untuk memperbesar lautan mereka. Imbalannya adalah bahwa mereka tidak dapat memindahkan lautan dengan bebas lagi. Meskipun mereka tidak dapat menggerakkan lautan, volumenya memberikan mereka kekuatan ilahi yang hampir tanpa batas, dan dengan demikian menjadi abadi. Organisme khusus dari ras tanaman dan ras batu juga merasa sulit untuk bergerak. Semakin besar tubuh mereka, semakin sulit bagi mereka untuk bergerak. Untuk makhluk sebesar 9 lautan keterpencilan, itu tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa bergerak semaunya. Tapi bagaimana mereka memperbesar lautan mereka dengan demikian rupa, digumam Luo Feng.
Lautan berdarah dengan diameter sekitar 160.000 mil terus berputar di langit. Apa yang perlu dilakukan untuk mengubahnya menjadi satu dengan diameter 50 juta mil? Mereka berada pada level yang berbeda. Lautan 50 juta mil memiliki energi yang jauh lebih besar, dan umumnya meskipun seseorang menjadi abadi, ukurannya tidak berubah. Itu berarti ketinggian tubuh samudra remoteness akan tetap di 6.000 mil, dan lautan yang berubah akan tetap ada 60.000 mil. Namun lautan para pangeran kesetiran universal adalah abadi dan terus berkembang. Yang terbesar adalah 60 miliar mil. Bagaimana 9 guru keterpencilan dan pangerannya mencapai itu? Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!